Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Senin tanggal 18.09 ya. Tanggal 18. Recap sedikit terhadap pergerakan USDT.D pada minggu ini atau kurang lebih selama ini ya, secara keseluruhan. Secara keseluruhan apabila kita perhatikan pergerakan sejak pertanggal 13 Juni tahun lalu, tahun 2022, pergerakan itu relatif sideways, ya. Di mana berarti dominansi USDT terhadap cryptocurrency dalam keadaan stagnan atau sideways. Jadi tidak ada pergerakan yang lebih menonjol sejak adanya penurunan di tanggal 2 Januari 2023 di awal tahun ini. Di tahun ini pergerakan USDT.D dimulai dengan pergerakan turun ke bawah. Nah, pergerakan turun seperti ini biasanya menandakan bukan biasanya, USDT.D saat harga turun berarti cryptocurrency naik. Ya. Kalau kita gambarkan, di sini ada double top. Nah, ini chart weekly ya, berarti signalnya kuat. Untuk dimanipulasi oleh market maker akan sangat sulit. Kenapa? Karena semakin tinggi time frame akan semakin sulit dan dibanyakan butuhnya dana dan waktu untuk mengakumulasi pada harga tertentu. Nah, di sini kita lihat harga turun ya, ada penurunan. Oke. Berarti pergerakan utamanya mulai dari sini, 1, 2, ada kenaikan lagi, tapi di sini dia break dari struktur uptrendnya. Nah, sekarang ada resistensi di sini. Yang kita harapkan sekarang harga masih melanjutkan pergerakan ke bawah. Untuk USDT.D, di mana USDT.D berarti harga turun, berarti cryptocurrency akan mengalami kenaikan. Ingat di sini sekali lagi adanya untuk minggu ini ada signal yang baik untuk cryptocurrency di mana harga ditutup oleh bearish engulfing weekly. Bearish engulfing weekly di sini berhubungan juga pada double top yang ada di level di sini. Ini pada 12 Juni 2023 kemarin harga kan turun. Ya, USDT harga turun. Maksudnya di mana USDT turun berarti cryptocurrency itu di pump. Ini di mana harga harga BTC waktu itu ada di 25.200. Di mana banyak orang panic selling. Sekarang harga kembali ke level tersebut, banyak orang yang tidak ingin beli cryptocurrency. Dari segi psychologicalnya sudah sama ya. Di saat itu orang panik selling, di saat ini orang pada nggak mau buy cryptocurrency. Ini adalah level-level sekarang pada daily. Apabila kita perhatikan pada dailynya, di sini sudah buat continuation pada downtrendnya. Ya, sudah ada swing. Di mana harga dimulai dari sini, ada penurunan, penguatan dalam 2 hari, harga melanjutkan pergerakan ke bawah. Sekarang target kita di mana? Kemungkinan ini adalah level support di sini 76, 9 hingga ke 59. Ini area support untuk cryptocurrency untuk kembali mengalami penurunan lagi. Tapi sekarang harga akan naik terus hingga akan menyentuh pada level 7.71. Di sini ada harga support terbaru untuk USDT.D. Frame demand. Ini kita bisa hapus ya, ini udah obsolete, udah nggak terlalu berguna. Yang di sini masih valid HTM supply-nya. Kenapa? Di sini masih ada level di mana di sini sebelumnya adalah resistance, sekarang sudah menjadi support untuk USDT. Berarti saya ganti level bentukannya menjadi support resistance flip. Oke, di sini ada high time frame demand yang sekarang sudah dinaikkan ke level di sini karena ini membentuk high yang lebih baru lagi. Yang di sini sudah tidak high time frame demand, namun di sini ada one day OB. Ini level juga berikutnya untuk menahan cryptocurrency untuk terbang lebih tinggi ya. Ini level yang harus dipantau di sini juga. QM atau salah one day OB. Oke, sekarang ada penguatan pada cryptocurrency. Tetap saya akan terjaga pada pembeliannya masih bisa tunggu dulu, jangan tergesa-gesa kalau untuk buy. Kalau misalkan kemarin saat
pas yang ngasih informasi untuk buy waktu itu ikut, alhamdulillah. Tapi kalau sekarang asal nggak anjurin untuk dailynya, tapi kalau untuk weekly kita harus lihat aset per aset terlebih dahulu. Jangan FOMO terlebih dahulu. Oke. Di sini pertama yang masih kita ada informasi lanjutannya, di sini ada trend line satu lagi. Trend line yang lebih besar ini sedang ditahan sekarang ya, sedang ditahan pada level trend line yang ada di sini dari hitam ini. Support pada USDT.D. Ini akan bisa menjadi salah satu putar balik cryptocurrency kembali turun ya. Apabila harga tertahan USDT.D menemukan support di sini, kripto bisa turun kembali. Bisa pergi dia melanjutkan kenaikannya lagi, sangat masih sangat bisa. Apabila kita lihat secara global total, apa yang terjadi total dalam mengalami kenaikan. Sebelumnya juga pernah dibahas di video-video sebelumnya, coba diperhatikan lagi video sebelumnya pernah dibahas kalau misalkan harga akan kembali ke level QM. Level QM di sini untuk total sekarang ini mumpung belum dianalisa baru akan dibuat pergerakan barunya ya. Di sini ada support. Sebelumnya resistance nih, ini yang menahan pada dailynya, sekarang sudah menjadi support, sudah pergi ke atas ya. Harga awal dari sini membuat pergerakan lebih rendah melewati tinggi yang di sini ya. Harga mengalami koreksi dan sekarang sedang kembali bullish, di mana level akan bisa tertahan pada level ini. Ini menjadi suatu level area supply untuk cryptocurrency secara keseluruhan. Target kita di sini, di mana total akan menjadi suatu adanya pengelemahan pada cryptocurrency. Untuk BTC USDT ya, harga juga akan mengalami pelemahan apabila sudah mengetes 277 hingga 281. Dan di sini juga ada trend line yang sangat jelas pada garis merah ini. Dia akan tertahan, mungkin kembali pada 277 dan akan kembali turun dan menemukan cari supply berikutnya, demand berikutnya. Apabila ingin buy, bisa beli pakai stop order atau bisa dibilang limit order ya. Limit ordernya di sini nih. Beli aja limit, jangan beli market. Beli limit, pasang area target di 2635 hingga ke 26600. Ini area konsolidasi yang paling tepat untuk cryptocurrency sekarang ini apabila ingin kembali melakukan pembelian. Sekarang harga retouch, di sini resistance, dia kembali ke harga demand, baru kita beli daerah sini. Jangan dulu beli di sekarang karena ini bullish banget ya one day-nya ya. Jadi kalau misalkan nggak beli kemarin-kemarin jangan, kalau misalkan udah beli bagus, tapi kalau misalkan belum beli jangan dulu, biarin dia running dulu, dia correction, baru di correction yang itu kita beli. Itu juga kan secara garis besar apa yang terjadi pada cryptocurrency sebelumnya, yang itu di sini ada harga FOMO, pada di sini orang panic selling, harga rally, di sini orang-orang baru pada beli, late entry, harga correction dan belum melewati harga terendah sebelumnya, berarti masih aman dong, masih uptrend. Nah, tapi orang-orang udah bilang ini sudah downtrend yang berbahaya. Itu berbahaya ya, kita menentukan harga Bitcoin sudah hancur duluan sebelum struktur harganya menunjukkan kalau misalkan harga ini memang sudah hancur. Namun ternyata harga masih ada di area daily support level, masih di area 2527, harga masih stagnan. Berapa lama ini dia lama di sini pergerakannya? Selama kurang lebih 1 bulan ya, bisa dilihat 26, sekarang udah 33 hari, harga di area situ-situ aja. Jadi ditunggu aja nih cryptocurrency. Sekarang bentar lagi BTC sedang mengetes level top yang ada di sini. Kemungkinan besar retest yang ketiga ini dia nggak akan tembus dulu ya, masih banyak waktu untuk dia rebound lagi ke bawah ke area 2650. Ini masih bisa untuk rebound. Untuk WLD untuk WLD nih perhatikan. Nah, sekarang ini chartnya udah dailynya udah banyak informasi yang bisa dipakai untuk menentukan pergerakan harga. Pergerakan harga sebelumnya ya, kita bisa lihat di sini struktur harganya.
Ini bisa saya hapus dulu biar rapi semuanya. Pergerakannya di sini low, di sini bikin lower high, di sini bikin lower low, di sini bikin low higher high. Jadi di sini ada pergerakan apa namanya disebut QM, area QM, Quasimodo, di mana area biasanya akan kembali pengetesan pada level tersebut, kemungkinan besar ya. Di sini baru area buy kita yang sudah di share tadi via WhatsApp. Pada time frame yang lebih rendah lagi 4 hour, di sini ada tandanya di sini area yang living dengan adanya imbalance nih ya, satu candle, dan di sini ada imbalance yang belum di retest. Di sini juga ada imbalance, di sini nggak ada imbalance ya, bagus. Di sini juga nggak ada. Oke, di sini imbalance pertama kita. Di sini belum ada retest sama sekali, dan di sini ada area seller juga. Sekarang kemungkinan dua skenario untuk WLD, apa yang terjadi kalau misalkan dia bounce ke atas melewati resistance yang ada di sini, kita tunggu dia running kembali ke level tersebut baru kita buy. Atau kalau misalkan sekarang dia tidak berhasil untuk menembus level di sini, dia akan kembali ke bawah baru kita buy di sini. Bisa beli di sini apabila sudah menembus level ini, atau tidaknya tembus level ini, level ini ya, harus saya kasih nama biar gampang. 4 hour OB, 4 hour OB ini kalau misalkan berhasil berhembus dan menutup dengan candle close di atas level tersebut, bisa kita beli area-area di bawah sini nih ya, 133 1335 untuk buyback WLD. Namun kalau misalkan nggak ada tanda yang penguatan dalam WLD, bisa kita tunggu beli di buy area di 1087. Ini low risk untuk di 1087 hingga ke 104145, ini low risk. Ditunggu aja buy di sana kalau mau pasang buy limit di 1077. Untuk Dutch kalau ini pure fundamental yang ditunggu dari pergerakan si Elon Musk. Kalau Elon Musk masih mau bilang si X ini yang dulunya Twitter sekarang jadi X, kalau X bakal ada buka marketplace, di mana udah ada tanda buktinya dari TikTok punya marketplace. Kalau X sudah mau pakai marketplace, Elon Musk akan membuka pembayaran gateway. Salah satu kemungkinan besar adalah Dutch dan Shiba Inu. Kalau misalkan Inu, SHIB USDT, kita bisa lihat pergerakan harganya juga kurang lebih baik ya, pergerakannya hampir kurang lebih sama dengan Doge. Tadi tinggal pilih aja mau pilih Doge apa pilih Shiba Inu. Keduanya punya fundamental yang kurang lebih sama-sama apa namanya meme coin. Tapi kalau misalkan Elon Musk mau ngepam ya silakan dipam. Salah satunya lebih antara Shiba dan Doge, lebih milih untuk pilih Doge. Karena pergerakannya sekarang ini udah keluar dari trendline turunnya udah break ya, udah break trendline resistance ini. Di sini juga kita tinggal tunggu dia membuat pergerakan high lagi ke atas. Sebelumnya di sini menjadi suatu level area support. Kalau misalnya harga kembali lagi nih ya untuk Dutch. Kalau misalkan kapan belinya? Sekarang kalau misalkan harga Dutch kembali lagi ke area 0,130 hingga ke 0,0181 itu di buy aja. Untuk di 4 hour ini udah ada signalnya. Untuk di daily kita masih dalam keadaan downtrend, namun ada di area buy yang sangat kuat. Ada historical satu kali, di sini repump, di sini satu kali lagi ada penguatan. Kalau misalnya harga di sini masih salah satunya, selama harga belum break di bawah 0,05249 ini nih, sekarang jangan looking untuk kalau misalnya Dogecoin akan hancur, tapi pikirnya positif, area buy kita buy. Sebelumnya historical di sini juga banyak banget yang historical di sini, di mana Dutch itu ini adalah area support. Jadinya kita bisa untuk buy di sini sangat bisa banget, sangat bisa. Untuk Dutch ya, ini ada di bawah kita downtrend. Ini untuk long term, ini lihat ini daily. Kalau misalnya kita lihat di monthly pun ini kita pernah ada penguatan Dutch. Ini ada dari kalau misalnya dari harga sekarang hingga ke paling tingginya ke all time high ada 1000, berarti 10 kali lipat dari harga sekarang untuk pergerakan Dutch. Ingat pergerakan Dutch masih dalam keadaan bullish,
dalam weekly-nya pun. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam chart logaritmik, kita masih ada di phase ke 1, 2, dan kemungkinan besar kita akan melanjutkan pergerakan ke atas apabila kita menarik pergerakan dengan Fibonacci retracement. Oke, target pertama kita ada di 066, 18, dan di 17. Ini target Dutch. Sorry, ini nggak valid. Oke. Itu area pertama. Area berikutnya ada di 346. Oke. Ya, kalau misalkan kita untuk pakai long term buy thinkingnya, kalau misalkan ini Elon Musk bener buka nih untuk jadi marketplace X yang udah ada bukti dengan TikTok sekarang. TikTok adalah dia sosial media yang punya marketplace dan itu berhasil besar. Kalau misalkan Elon Musk udah eksekusi ini dan membuka cryptocurrency salah satunya Dutch untuk metode pembayaran, akan sangat beneficial untuk long term buy kita di Dutch ya. 2000, lihat 20x untuk target pertama kita ada di 20 kali lipat, target berikutnya ada di 32 kali lipat di 1,9 kisaran 2, dan yang berikutnya lagi ada di 50 kali lipat di $3. Satu Dutch itu akan berharga $3. Jadi nggak perlu besar-besar. Kalau misalkan untuk long term nggak usah pikirin masuk 10 juta 20 juta untuk long term, karena cryptocurrency punya multiplier yang sangat besar. Cukup kalau misalkan punya dana 5 juta yang bisa disisihkan, nggak akan kepake, masukin Dutch sangat-sangat bagus sekali. Lupain, jangan dipakai-pakai dulu karena dia fundamentalnya dipegang besar oleh pergerakan apapun yang dilakukan oleh Elon Musk. Dia sangat bagus untuk Dutch. Sekian, kalau misalkan untuk satu koin yang bisa untuk diperjualbeliin, salah satu yang udah bullish, salah satunya masih ada Maker USDT. Ini udah entry, udah masuk. Ini masih tinggal tunggu waktu yang tepat untuk benar-benar dia pump secara besar-besaran ya. Ini masih sangat pelan ya. Maker itu dia nge-pump slow but sure. Dia pelan banget. Cuman secara garis besar dia weekly kita masih ada di pola uptrend. Untuk daily-nya juga dia sudah buat dari sini ada penurunan, ada correction ya, ada correction. Di sini udah ada higher low, ada higher low lagi, udah bikin higher high. Jadi udah masuk ke pola uptrend lagi untuk ke atas. Udah ada kelanjutan untuk melanjutkan pergerakan ke atas dalam time frame yang lebih besar untuk Maker. Di sini ada BCH USDT. BCH USDT juga sangat menarik pergerakannya, di mana sekarang dia ada downtrend. Sebelumnya downtrendnya sudah di break 1, 2, ini downtrend, lower high relatif terhadap harga ini. Di sini udah bikin higher low, di sini belum ya, masih downtrend. BCH USDT masih downtrend, namun sudah ada tanda-tanda penguatan di sini, di mana ada 3 candle strong buy. Di sini ada engulfing, di sini engulfing lagi sekali tutup, 2 kali engulfing, kemungkinan besar ini level bakal di break langsung. Level resistance ini bakal di break langsung, resistance. Sebentar. Oke. Time frame supply di sini, kalau misalnya level ini berhasil di flip ya, kita kembali lagi level di sini 213 boleh kita untuk cari entry di area sini. Lihat moving average-nya bagus ya di sini, curving semuanya ke atas. Kalau misalkan salah satu yang mau running duluan, BCH running duluan, Maker running duluan, yang bakal running duluan. COM USDT
Ini bagus juga, COM-USDT lebih lemah terhadap itu. Terus kita ada OP-USDT. OP-USDT di mana fundamentalnya dari cryptocurrency untuk wild, dia ada di dalam dominansi, dia ada di blockchain OP. OP itu optimum. Jadi kalau misalkan wild bakal running, optimum juga bakal running. Di mana ini juga downtrendnya udah break. Ya, di sini udah relatif lebih tinggi daripada yang di sini. Ini udah bikin low. Kalau misalkan ini harga valid, dia akan kembali ke atas sini. Berarti ini udah dalam posisi uptrend lagi, udah bisa looking entry di sini. Area sini kita bisa untuk menjadi area support baru kita untuk buy. Jadi untuk sekarang balik lagi secara fundamentalnya di USDT.D. USDT.D sedang mengalami penurunan, udah ada kelanjutan penurunan di sini. Ini ada time frame, ada trend line. Ada trend line di sini, tertahan atau enggaknya kita tunggu malam hari ini dia ditahan apa enggak untuk sebagai support garis hijau ini ya untuk USDT.D. Kalau tertahan itu buruk untuk kripto, kalau misalnya tembus itu baik untuk kripto. Dan berikutnya lagi kalau misalkan untuk buy, kalau misalkan mau memperhatikan chart USDT.D, ini penting untuk diperhatikan untuk momentum pembelian cryptocurrency, cari di area sini nantinya di 802 811. Kalau misalkan harga cryptocurrency kembali turun, ini area yang merah ini sekarang ini area untuk beli cryptocurrency ya. Sekian